Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai gerak suatu benda yang berputar atau melingkar. Contohnya, gerakan jarum jam, gerakan sepeda motor, mobil, pesawat, ataupun kendaraan beroda lainnya. Apa yang terjadi seandainya kendaraan tersebut tidak memiliki roda? Yang pasti, kendaraan tersebut tidak akan bergerak. Sepeda motor dan mobil dapat berpindah tempat dengan mudah karena rodanya berputar. Hal ini merupakan salah satu contoh gerak melingkar yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Halo adik-adik, salam jumpa pada pembelajaran Fisika SMA bersama Kakak Irma Lismayani. Kali ini kita akan membahas materi gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari antara lain, gerak ujung baling-baling kipas angin, gerak mobil di tikungan jalan, dan gerak bumi mengelilingi matahari. Adik-adik, kira-kira faktor apa yang membuat suatu benda mengalami gerak melingkar? Iya betul, gaya. Suatu gerakan bisa berputar karena ada gaya yang bisa membelokkannya menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal atau Fs. Adik-adik, sebelum lanjut, ada beberapa besaran yang harus kamu ketahui pada gerak melingkar, yaitu frekuensi atau F adalah banyak putaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Kecepatan linear atau kecepatan tangensial adalah hubungan panjang lintasan linear yang harus ditempuh benda setiap selang waktu tempuhnya. Kemudian percepatan sudut atau alfa adalah laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Perpindahan sudut atau delta theta adalah sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu. Dan kecepatan sudut atau omega adalah besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Adik-adik, gerak melingkar dibedakan menjadi gerak melingkar beraturan atau GMB, yaitu gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan, dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, yaitu gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Pada video kali ini, kita akan khusus membahas gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak melingkar dengan besar kecepatan sudutnya atau omega tetap terhadap waktu, atau percepatan sudutnya atau alfa sama dengan 0. Hal ini dikarenakan arah kecepatan sudutnya sama dengan arah putaran partikel. Adik-adik, percepatan di sini disebut dengan percepatan sentripetal yang fungsinya mengubah arah kecepatan linearnya tetapi tidak mengubah besarannya. Berikut adalah rumus percepatan sentripetal pada gerak melingkar beraturan. AS sama dengan P kuadrat per R, sama dengan omega kuadrat dikali R, di mana AS adalah percepatan sentripetal, V adalah kecepatan linear atau tangensial, R adalah jari-jari lintasan, dan omega adalah kecepatan sudut. Adik-adik, perlu diingat bahwa semakin besar kecepatan linear atau tangensialnya, maka akan semakin besar pula nilai percepatan sentripetalnya. Oh iya, arah vektor pada percepatan sentripetal ini menuju ke pusat lingkaran atau sumbunya, tetapi vektor kecepatan linearnya lurus. Selain itu, kecepatan sudut akan searah dengan putaran benda,
vektor percepatan atau kecepatan linear saling tegak lurus. Itulah mengapa percepatan sentripetal dengan kecepatan linear tidak sama. Begitupun dengan arah percepatan sentripetal dan kecepatan sudutnya. Karena percepatan sentripetal memiliki arah yang selalu menuju ke pusat lingkaran atau sumbunya, sedangkan kecepatan sudut sesuai dengan arah putaran benda. Nah, selanjutnya adik-adik bisa memahami hubungan sudut, kecepatan sudut, frekuensi, dan periode pada gerak melingkar beraturan sehingga menghasilkan rumus-rumus sebagai berikut. Hubungan sudut, kecepatan sudut, frekuensi, dan periode pada GMB. Theta sama dengan omega dikali T kecil, di mana omega sama dengan theta per T kecil, atau 2pi per T besar, sama dengan 2pi kali F. T besar sama dengan 2pi kali omega. Dalam hal ini, theta adalah sudut, kemudian omega adalah kecepatan sudut, T kecil adalah waktu, T besar adalah periode, dan F adalah frekuensi. Selanjutnya dalam GMB, kecepatan sudut didapatkan dari hubungan panjang lintasan linear yang harus ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya atau V dibagi dengan jari-jari atau R, atau dirumuskan sebagai berikut. Rumus mencari kecepatan sudut dan kecepatan linear pada GMB. Omega sama dengan V per R, di mana V sama dengan omega kali R, dan R sama dengan V per omega. Dalam hal ini, omega adalah kecepatan sudut, V adalah kecepatan linear, dan R adalah jari-jari. Adik-adik, untuk lebih memahami persamaan pada gerak melingkar beraturan, yuk kita coba selesaikan soal berikut ini. Sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 radian per sekon kuadrat. Jika mula-mula benda diam, tentukan kecepatan sudut benda setelah 2 sekon dan sudut tempuh setelah 5 sekon. Berikut cara penyelesaiannya. Dari soal diketahui percepatan sudut sama dengan 2 radian per sekon kuadrat. Kecepatan sudut awal sama dengan 0 dan T sama dengan 5 sekon. Sehingga kecepatan sudut setelah 2 sekon adalah WT sama dengan W0 ditambah A dikali T. WT sama dengan 0 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10 radian per sekon. Kemudian sudut tempuhnya sama dengan W0 dikali T ditambah 1/2 kali A kali T kuadrat. Kemudian theta sama dengan 0 dikali 5 ditambah 1/2 dikali 2 dikali 5 kuadrat menghasilkan sudut tempuh setelah 5 sekon sama dengan 25. Adik-adik, demikianlah pembelajaran fisika hari ini tentang gerak melingkar beraturan. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa pada materi yang berbeda.